بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد bisahari wal humma. Hadirin kaum muslimin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Patut kita haturkan puji dan syukur kita, sanjungan kita kepada Allah Rabbul Izzat wal Jalal atas semua limpahan nikmat karunia, nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman, nikmat ukhuwah imaniyah. Allah satukan kita di atas kalimat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatu iman rahimakumullah, di antara ibrah pelajaran dalam pendidikan bulan Ramadan adalah tawthiq al-ukhuwah al-imaniyah bainal mu'minin fi hadha asy-syahril karim, yaitu memperkokoh tali persaudaraan sesama mukmin di bulan yang mulia al-mubarak, bulan yang diberkahi. Kita bisa memahami di antara rukun Islam yang Allah wajibkan berupa ibadah siam Ramadan, juga Allah wajibkan kita melaksanakan salat 5 waktu. Ternyata dalam dua ibadah ini di antaranya terselip pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memperkuat tali ukhuwah antara sesama mukmin. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 102 menyebutkan, memerintahkan dan memanggil orang-orang mukmin untuk mewujudkan ketakwaan kepadanya dengan sebenar-benarnya, agar mereka takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian di ayat selanjutnya berupa perintah kepada orang-orang beriman pula agar mereka bersatu padu, i'tisam, berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah secara bersama-sama. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada agama Allah secara bersama-sama. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita agar kita mengingat, menyadari di antara nikmat yang paling besar, karunia yang paling agung yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat al-ukhuwah imaniyah. Nikmat yang paling agung di antaranya adalah Allah ta'lif qulubina. Allah satukan, Allah
padukan hati-hati kita di atas al-iman. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah, kata Allah, nikmatnya kepada kalian. Idh kuntum a'da'a. Tatkala kalian berada dalam kegelapan, fi jahiliyatin jahla, berada dalam kebodohan terhadap al-iman, al-Islam. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah satukan hati-hati kalian, maka kalian menjadi ikhwana, menjadi bersaudara. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, persatuan kaum muslimin merupakan salah satu bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud, "Wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Dan mereka senantiasa terus-menerus berselisih kecuali orang-orang yang Allah rahmati, kecuali orang-orang yang Tuhanmu jaga dari perselisihan tersebut. Artinya nikmat ukhuwah itu salah satu bentuk rahmat Allah kepada hamba-hambanya yang mesti kita syukuri, yang mesti kita jaga, kita rawat persaudaraan ini. Kita bisa melihat banyak sekali athar, hadis-hadis dari Rasulullah SAW agar kita merapatkan barisan ukhuwah imaniyah kita. Bukan hanya merapatkan fisik, tetapi yang harus kita bangun adalah menyatukan hati, menyatukan rasa, tujuan. Karena hakikatnya kita menyembah Tuhan yang sama, Allah Al-Ahadul Wahid. Kita menyembah Tuhan yang sama, Allah Rabbul Alamin. Dan kita mengikuti Nabi yang sama, Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan kita berada dalam manhaj yang sama, pedoman yang sama, yaitu Al-Quran was Sunnah. Lalu apa alasan kita bisa berselisih? Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di antara hadis yang menyebutkan tentang pentingnya kita menjaga merawat ukhuwah imaniyah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesankan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang tadi dibacakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim." Perumpamaan persaudaraan kaum mukminin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, taubahnya seperti jasadul wahid, seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh merasakan rasa sakit, maka seluruh tubuh juga ikut sakit sampai dia tidak bisa tidur atau merasakan demam. Satu sama lain saling merasakan kepedihan anggota tubuh yang lainnya. Inilah yang dipupuk dalam ibadah siam Ramadan, bentuk tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bisa melihat ketika kita melaksanakan ibadah shaum, maka terlepas siapapun dia, apapun budayanya, apapun bahasanya, bagaimana warna kulitnya, semuanya wajib melaksanakan, memenuhi seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semua orang merasakan getaran keimanan, masih merasakan getaran iman dalam hatinya, harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah Azza wa Jalla, kutiba alaikumusiyam. Ketika kita melaksanakan ibadah siam Ramadan, di siang hari sama-sama kita semuanya merasakan rasa lapar, rasa dahaga. Kita sahur bersama, memulai ibadah saum ini mulai dari waktu fajar, waktu subuh, dan buka pun bersama ketika sudah terbenam matahari. Semuanya dilakukan secara bersama-sama. Begitu juga yang kita lakukan dalam ibadah salat 5 waktu. Satu sama lain saling merapatkan saf, berdiri di belakang imam yang sama, satu imam. Ketika imam ruku, semuanya ruku bareng. Ketika imam yang tidak, maka tidak semuanya. Mengawali salat secara bersama, takbiratul ihram, juga menutup salat dengan salam yang sama.
Ini semuanya saudara-saudara kaum mukminin rahimakumullah menjelaskan atau memesankan kepada kita semua agar memperkuat tali ukhuwah imaniyah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Al-Mustafa alaihi salatu wassalam, sehingga adanya atau sehingga muncullah generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabatnya adalah orang-orang terbaik karena mereka dididik oleh nabi terbaik, oleh rasul terbaik, oleh manusia terbaik, bahkan oleh makhluk terbaik, baginda alaihi salatu wassalam. Bagaimana Rasulullah SAW sangat bersemangat mempersatukan hati-hati mereka di atas al-iman. Bagaimana Rasulullah SAW memperkuat hati-hati mereka agar iqtida kepada beliau alaihi salatu wassalam. Sebagai salah satu potret yang para ahli sejarah abadikan adalah bagaimana Rasulullah SAW berhasil mempersatukan persaudaraan antara para sahabat dari kalangan muhajirin dengan kalangan ansar. Dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang ansar, mereka mengutamakan kepentingan orang muhajirin. Siapa orang muhajirin? Orang-orang asing, bukan orang Madinah. Tetapi karena mereka sama berada dalam bingkai iman, berada dalam bingkai naungan mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, maka satu sama lain ada rasa peduli, simpati, empati kepada saudaranya. Walau kana bihim khasasah, mereka memberi, bukan mereka tidak butuh, justru mereka memberi justru karena mereka memahami akan keutamaan peduli kepada sesama. Lan tanalul birr hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai memperoleh albir, kebaikan yang utama, sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian senangi. Jadi infak yang utama adalah kita mengeluarkan harta yang kita senangi, kita keluarkan. Itulah albir. Orang mencapai kemuliaan, mencapai kebaikan yang sempurna tatkala dia melawan rasa kikirnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa orang yang dijaga dari sifat kekikirannya, itulah orang-orang yang beruntung. Yang terakhir, saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang harus kita pahami dalam hal persatuan, dalam hal ittihad al-muslimin, dalam hal persatuan kaum muslimin berada dalam jamaah, itu tidak dilihat dari segi kuantitas semata. Yang kedua, yang namanya persatuan, kebersamaan tidak dilihat dari hanya fisik semata. Kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala membongkar hati-hati orang munafik. Allah kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Hasyr, "Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta." Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau mungkin mengira mereka orang-orang munafik itu jami'an, bersatu padu secara fisik, tetapi Allah mengetahui alimun bidzati sudur. Allah mengetahui isi-isi hati orang-orang munafik. Wa qulubuhum syatta, hati-hati mereka itu berpecah belah. Sepertinya mereka bersatu padu, saling tolong menolong dalam kebatilan, dalam kemungkaran, dalam menzalimi rakyatnya. Sepertinya fisik mereka bersatu, padahal Allah membongkar hati-hati mereka. Allah tahu isi hati mereka. Hati-hati mereka terjadi adawah qawiyah bainahum, terjadi permusuhan yang sangat hebat di antara orang-orang munafik. Kenapa? Dzalika biannahum qaumun la ya'qilun. Sebab mereka enggak faham. Sebab mereka tidak menggunakan akal sehat mereka untuk memahami kemuliaan, keagungan agama Islam ini. Kemudian yang kedua, Islam tidak dilihat atau persatuan tidak hanya dilihat diukur dengan banyaknya jumlah semata. Kita bisa melihat pada peristiwa perang Badar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Terjadi di bulan Ramadan, peristiwa perang Badar terjadi di bulan Ramadan tahun 2 Hijriyah, dan ibadah puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Terjadi perang Badar. Dan kita bisa melihat, sepakat oleh para ulama, jumlah kaum muslimin yang minoritas 313 harus melawan musuh-musuh Islam yang jumlahnya hampir 1000. Mereka dengan persiapan yang sangat matang, persenjataan yang lengkap, kendaraan perang yang lengkap. Sedangkan kaum muslimin, mereka menggunakan senjata seadanya, ala kadarnya.
Tetapi ternyata yang minoritas ini, kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Tidak sedikit kelompok yang sedikit tetapi mereka berkualitas, individunya berkualitas, bukan karena jumlahnya. 313 ini Allah kuatkan. Allah satu padukan barisan mereka sehingga bisa mengalahkan jumlah yang begitu banyak. Pelajaran yang sangat penting saudara-saudara kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini menjadi seharusnya kita sadari, kita pahami adalah momentum terbaik untuk perbaikan dalam diri kita, perbaikan di keluarga kita, perbaikan di masyarakat kita, bahkan perbaikan di negara kita tercinta ini. Agar kita menyatukan hati kita, tentunya persaudaraan harus dibangun di atas al-iman. Karena persaudaraan yang tidak dibangun di atas keimanan atau persatuan kelompok yang tidak dibangun di atas al-iman, tidak dibangun di atas manhaj yang benar yaitu Quran dan Sunnah, maka bisa jadi itu adalah persatuan yang mudah rapuh. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menguatkan persaudaraan antara kita, antara semua mukmin, dan mudah-mudahan ini menjadi momentum terbaik dalam hal mengobati atau mengikis penyakit-penyakit hati, hasad kepada saudara kita, kemudian dengki, dendam, dan seterusnya. Itu seharusnya sebagiannya kita bersihkan di bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh berkah ini. Hadza wallahu ta'ala alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.